Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau menguji alat yang lagi heboh katanya pengirit bahan bakar. Ya, ini namanya Klinos. Cara pakainya gampang sekali, ini cuma tinggal ditetesin atau dimasukin semuanya ke tangki bahan bakar kalian. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan kita tanya ke Mas Arli, apakah benar Klinos itu bisa menghemat bahan bakar? Klinos ini sebenarnya punya teman gue juga yang bikin, namanya Mas Arli Kurnia ya, yang biasa ngomong bebas riba dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, ini produknya dia. Nah, Klinos ini agak sedikit berbeda dengan penghemat bahan bakar yang kita kenal. Kayak misalkan biasanya kan ada hubungannya sama fuel, oktan booster atau semacamnya. Kalau ini dia fungsinya itu membersihkan kerak atau membersihkan ruang bakar yang ada di mesin. Jadi ketika ruang bakarnya bersih, mobil itu rasanya seperti sebuah mobil baru gitu. Jadi penghematannya dan performa yang bagus itu didapatkan bukan dari meningkatkan performa dari bahan bakar, bukan, tapi membersihkan ruang bakar. Makanya itu ditulisannya seperti ini. Klinos membersihkan kerak di piston. Mesin bersih menghasilkan tenaga lebih besar dengan putaran mesin RPM lebih rendah. Mesin yang ringan membuat pemakaian BBM lebih sedikit dan oli lebih awet dari biasanya. Makanya di sini tulisannya mesin bersih, hemat BBM dan oli, tarikan ringan, 100% aman. Bensin, Pertamax, Pertalite, solar. Gitu. Oke, ini juga udah diuji laboratorium Petrolab, nomornya di sini ada ya. Dan tagline-nya adalah Daily Maintenance Liquid Formula. Oke, nah kemarin gue dikasih lihat videonya ketika Klinos digunakan ya. Ini ngapain kita buka, orang udah ada di sini ya. Jadi kalau misalkan ini isinya Pertalite ya, misalkan gitu ya, ini kita tuang di sini ya. Ini bahan bakar Pertalite. Kalau ada apa-apa kita sudah siap sedia ini nih. Tolong disiapin. Jadi kalau ada apa-apa lo tinggalin ya, tinggal semprot. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya kalau Pertalite itu dibakar, nanti piston jadi hitam, jadi gosong. Nah, bisa dilihat dia jadi lebih pucat. Yang ini masih baru, bening. Nah, ini makin lama nanti dia jadi hitam dan menjadi kerak. Otomatis ruang bakar jadi kotor. Ini biar lebih hitam lagi, coba lu masukin lagi. Coba ya. Coba ya, lagi ya. Nah, itulah. Asapnya juga hitam ya. Baunya bau bensin kebakar. Oke. Nah, ini yang kedua lebih kelihatan kan? Lihat tuh, basiannya tuh jadi hitam gini gitu. Itu yang bisa bikin kerak di kepala piston. Ini udah dibersihin aja, itu masih nggak sebening yang awal nih. Kelihatan kan, ini lebih hitam kan. Sekarang kita coba berikutnya adalah Klinos. Udah. Oke. Loh, nyala. Tapi apinya biru ya. Bersih dia. Ini kalau pakai Klinos dia apinya biru kayak kompor inai. Apa sih? Oke, sudah. Oke. Udah nih ya. Bersih. Tanpa sisa. Baunya tuh kayak minyak angin ya, kayak sereh ya. Iya, baunya enak ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita campur Klinos sedikit aja, cuma 1 tetes, sama bensin sedikit aja. Nguap nih, buruan. 1 tetes lagi deh. Ayo. Dah. Op, jangan banyak-banyak. Nanti tumpah. Dah.
Nah, dah. Lihat hasilnya? Iya loh, bener. Ini belum dilap aja, udah sebening yang ini gitu. Oke. Oke. Ini perbedaannya nih. Ini Klinos dibakar, bersih, nggak ada sisa, nggak ada ampasnya. Ini bensinnya dicampur Klinos. Terus ini Pertalite biasa dibakar, hasilnya seperti ini. Dan ini kalau kelamaan pasti kerak jadi hitam. Oke, sekarang kita mau langsung buktiin aja pakai mobil beneran. Kita ada Innova yang sudah jalan lebih dari 200.000 km. Kita akan bongkar, kita turunkan mesinnya, kita lihat ruang bakarnya sekotor apa. Habis itu mobil tersebut akan kita pasang lagi, kita isiin bensin full, kita isiin Klinos sampai beberapa kali pemakaian Klinos. Habis itu kita akan bongkar lagi mesinnya dan lihat seperti apa ruang bakarnya. Apakah ruang bakarnya bisa lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya? Jadi kita buktikan aja langsung di video ini. Stay tune terus. Ya, jadi ini adalah hari kedua di mana mobilnya sudah dibongkar headnya. Tapi kok turun mesin ya, Mas? Soalnya kalau di kodok cover diambil ini aja, buka cover anehnya agak susah, Mas. Oh, jadi kenapa harus turun ya? Oh, mendingan gampangan diturunin aja lebih simpel. Oke. Jadi ini kilometer 205.000, belum pernah turun mesin. Keraknya luar biasa tebel ya. Iya. Kayak pantat wajan. Ini jadi nanti kita langsung pasang lagi. Kita di sini cuma buat bongkar aja, pengen lihat. Nanti ini dipasang lagi. Iya. Jangan diapa-apain. Jadi jangan dibersihin. Nanti setelah kita mungkin 2 kali atau 3 kali isi bensin full, nanti kita akan bongkar apakah makin bersih. Bisa bersih nggak sih, Mas, menurut Mas? Ya dicoba. Kalau waktu itu sih di karbontin sih ngurangin aja sih, nggak bisa. Kurangin aja ya. Oke. Pendinginan masih bagus, cuma karat ya. Iya. Karat ya. Berarti Kayaknya ini cuman bersihin luarnya aja, pasang lagi gitu. bersihin luarnya, pasang lagi. Nanti setelah selesai bawa jalan jauh, kita bongkar lagi, kita lihat kotorannya apakah masih sekotor yang sebelumnya. Oke. Kalau yang buat bagian yang engine gini yang bisa ada yang buat cairan lagi ya, yang buat bersihin gitu obatnya lagi nggak ada. Oh, nggak ada. Kita mau nguji yang ininya aja. Ini aja. Nanti mungkin setelah selesai, baru kita bersihin sampai ke dalam-dalamnya. Untuk sekarang jangan dulu, biar bisa comparable. Oke. Ini berapa lama, Mas, bisa masang lagi? Jadi paling pasangnya Senin paling 2 hari paling udah. 2 hari ya? Kalau bongkar lebih cepat dibanding masang ya? Iya. Oke, nah ini pengetesannya memang agak lama karena kita harus bongkar mesin, pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi. Luar biasa loh. Kalau bongkar mesin gini, bersihin combustion chamber sama bersihin dalam bekas olinya itu berapa, Mas? Ini paling ongkos ini sama turun paling ongkos 2 juta. 2 juta sekali turun sama pasang. Belum sama pembersihan. Ya tambah pembersih belum pembersih belum pakai gitu. Belum ya. Tapi kalau kalian punya mobil tua, nggak ada salahnya sih sekali-kali. Biar apa? Biar rasanya kayak mobil baru, terutama yang emisinya udah jelek ya. Iya. Oke. Sip, Mas, sampai jumpa lagi Senin. Iya. Nanti kita ambil mobilnya dalam keadaan kondisi yang sama ya, Mas ya. Jangan dibersihin ya, Mas ya. Iya. Oke, makasih, Mas. Iya, Pak. Jadi mobil ini sudah jalan awalnya 205958. Sekarang kilometernya ada di 206953. Hampir 1000 kilo. Dan ini mesin sudah kita turunkan lagi. Akan kita lihat bagaimana Klinos bekerja pada mobil ini. Nah, minta Mang Karyadi dulu deh. Nah, ini kalau gua lihat ya,
ini masih hitam, masih kotor. Tapi dibandingkan dengan sebelumnya, sekarang dia tuh ada kayak ini nih, kayak serbuk-serbuk. Bang Karyadi, ini gimana nih? Ini kemarin kan nggak ada serbuk-serbuk ya, sekarang ada serbuk-serbuk kayak si depositnya rontok ya. Rontok sih. Rontok, tapi memang nggak seperti dikerok ya. Iya. Jadi mungkin kalau penggunaannya lama bisa lebih bersih harusnya ya. Bisa lebih bersih sih. Kan ada rontoknya itu. Iya, ini rontokannya juga halus ya. Iya. Bukan yang kasar. Gimana Bang Karyadi? Kalau menurut Bang Karyadi ya? Ya mungkin kalau untuk karena ini kan mobil udah ring sehernya kan udah mulai ngebul lah. Ya. Oh, ini udah rangsinya udah kena ya? Ya udah mulai ngebul kan. Ya mungkin karena sebelumnya ini kan udah berapa ratus kilo dipakai, jadi keraknya oli kan udah terlalu banyak. Oh, oli di bawah atau yang pembakaran? Oli ke pembakaran. Udah naik ya Udah dia? naik. Jadi kecuali kalau mobil dari baru atau baru berapa puluh ribu kilo dipakein mungkin lebih bagus kali. Lebih bagus ya. Iya. Cuma karena ini mobil udah terlalu parah, jadi hasilnya ya baru rontok-rontok begini aja ya. Oke. Jadi memang ternyata efek membersihkannya ada ya. Ada pembersih. Sama gramnya juga dia lembut gitu loh. Iya, gramnya lembut nih, bukan yang kasar. Jadi harusnya dibersihinnya lebih gampang ya. Lebih gampang. Jadi nanti mesin akan kita naikin lagi, terus nanti kita bersihin termasuk ganti ring seher ya. Ya. Iya. Mobil udah 200.000 km sih. Iya. Ya wajar ya. Wajar lah kalau itu. Wajar ya, tapi pemakaian. Ini efek pembersihannya kelihatan gitu. Kelihatan. Meskipun karena mesinnya udah terlalu berkerak, jadi agak sulit. Mungkin penggunaannya harus lebih banyak lagi gitu. Tapi sebaiknya kalau udah 200.000 km gini, lebih baik turun mesin saja ya. Mesin pemakaian ya istilahnya ya. Wajar karena udah terlalu tua. Tapi jadi setelah kita tes 1000 km, hampir 1000 km, ternyata penggunaan Klinos memang kalau diklaim katanya bisa membersihkan ruang bakar, bisa. Ya, tapi kalau untuk kondisi yang sudah ekstrim seperti ini, pemakaiannya harus cukup lama biar bisa bersih. Oke. Kemarin nggak ada kan? Kemarin kan nggak ada. kering ya? Kemarin kering. Kering sama sekali. Ini jadi ada titik-titiknya. Tuh. Iya. Ya dari gini-gini. Jadi kayak ngelotok gitu karbonnya ya. Karbonnya ngelotok. Karbonnya ngelotok. Oke, ini yang masih coba nih, lihat Sen. Ini kan tadi yang udah gue pegang-pegang nih. Ini yang belum gue pegang-pegang. Ada putar nggak? Putarannya. Nah, ini yang belum kita pegang-pegang nih. Tuh. Tuh rontok nih tuh. Tuh karbonnya rontok. Halus. Ya, jadi seperti yang gue bilang, kalau ruang pembakarannya bersih gitu ya, pasti performa meningkat, efisiensinya makin baik, emisi juga makin baik. Nah, kerjanya Klinos tuh seperti ini. Jadi kurang lebih bisa dibilang terbukti ya Mas ya? Terbukti sih. Iya. Ya memang penggunaannya harus rutin karena dibilang kan daily dose maintenance formula. Ya. Karena efeknya seperti itu. Tuh, berasa. Oke, kita akan pasang lagi mobilnya, termasuk kita ganti ring seher. Terus ini nih, kita bersihin ya. Jadi setelah kita lakukan pengujian selama 1000 km menggunakan Klinos, memang betul ya. Jadi kerak-kerak karbon deposit yang ada di ruang bakar itu mulai rontok dan rontokannya itu halus. Jadi bisa dengan mudah terbuang melalui exhaust, melalui gas buang. Nah, secara logika kalau ruang bakar lebih bersih, otomatis performa meningkat, bahan bakar lebih irit dan emisi gas buang lebih bagus. Kurang lebih sama lah seperti waktu di awal tadi kita ngebakar Pertalite jadi lebih hitam ya kan. Terbentuk kerak deposit. Bayangin kalau misalkan terbakar terus ribuan kilometer ya, ratusan ribu kilometer, itu pasti hasilnya akan menjadi kerak seperti tadi. Tetapi ketika kita menguji dengan Klinos, kita bisa lihat hasil depositnya itu dia lebih sedikit, dan ketika kita belum pernah menggunakan Klinos, kita baru gunakan Klinos di 200.000 km, itu masih ada efeknya. Jadi yang kerak-kerak bandel itu masih bisa keangkat, masih bisa digerus dengan halus. Cuma memang pemakaiannya mesti panjang, nggak bisa kita pakai sekali aja habis itu udah gitu. Karena kita pakai 1000 km, kalau kita pakai 2000 km pasti hasilnya bisa lebih baik lagi. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kita akan melanjutkan membangun mobil ini karena habis kita
ngomongin bodi, eksterior, mesin, nanti akan lanjut ke interiornya. Saya Ridha Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Ini keluarnya gimana ya?